Haleluya, haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali lewat ibadah online. Dan saya percaya tidak ada yang mengurangi jamahan Tuhan, kasih Tuhan, lawatan Tuhan buat kita semua. Kita semua bisa belajar bersama hari ini untuk menikmati kebenaran Tuhan, tetap mau belajar bersama. Mari kita berdoa untuk kita menerima kebenaran ini. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami mau belajar kembali firman-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu itu memerdekakan kami. Di saat yang sulit, di saat yang menakutkan, firman-Mu melegakan kami. Firman-Mu menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Dan kami bisa memahami apa yang harus kami lakukan, jalan mana yang harus kami tempuh, langkah mana yang harus kami lalui, semuanya bisa terjadi dengan pasti karena kami hidup di atas kebenaran-Mu. Itu sebabnya Bapa, kami percaya semua kami telah diurapi oleh Tuhan untuk memahami kebenaran-Mu ini seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami mau nikmati firman-Mu bersama, belajar bersama saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara, kita hari ini mau belajar bersama mengenai generosity. Karena inilah judul yang saya angkat hari ini sehubungan dengan tema kita di bulan ini, kita bicara mengenai financial. Di The Living Word kita belajar bersama juga mengenai identitas diri kita. Nah, tentunya identitas yang kita punya sebagai orang percaya adalah identitas dari Allah, bukan dari luar, bukan dari dunia ini, tetapi dari Tuhan. Untuk itu kita mau belajar generosity, karena generosity adalah salah satu karakteristik dari Allah kita. Allah kita adalah Allah yang memberi, ya, bukan mengambil. Karena dalam Alkitab, saudara, kita banyak melihat Tuhan itu memberi begitu luar biasa. Itu sebabnya saya buat di t-shirt di media sosial ketika pelayanan ini diumumkan. Saya angkat di sana mengenai Matius 6 ayat yang ke-30, di mana di sana dikatakan bahwa jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, saya ambil kata itu, Allah mendandani rumput, ya, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Wah, ini adalah statement dari Yesus sendiri yang begitu tajam mengena kepada setiap orang yang kurang percaya akan kasih Tuhan, kurang percaya kepada sifat Allah yang generous, Allah yang murah hati. Nah, generous ini, saudara, adalah sifat Allah yang begitu nyata ditunjukkan sepanjang Yesus melayani, di mana Tuhan sangat mau menolong dan memberkati orang bahkan lebih daripada yang diharapkan. Karena generous itu sendiri punya arti adalah karakter atau sifat kesediaan yang mau memberikan bantuan atau dukungan yang lebih daripada yang diharapkan, lebih dari ekspektasi. Jadi orang yang mau menolong, mau membantu lebih daripada yang diharapkan. Dia membuat apa yang dia bantu itu excellent, puas. Nah, itu sebabnya ada 3 kata di sana, di mana di situ muncul kemurahan hati, di sana ada kelimpahan, ya, ada kedermawanan, ya, dermawan. Itu adalah keluar dari hati yang generous. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kalau kita belajar lebih jauh, kita akan tahu bahwa ternyata Allah kita juga melatih atau rindu kita hidup dalam sifatnya yang seperti ini, yang mau memberkati orang. Karena apa? Karena ketika generous itu kita lakukan, itu akan memperbesar kapasitas kita. Itu tujuan utamanya. Tujuan Tuhan mau kita generous adalah supaya itu memperbesar kapasitas kita untuk menerima, untuk mengelola, untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk keuntungan kita, kapasitas kita diperbesar ketika kita mau hidup atau menghidupi generosity ini dalam kehidupan kita.
Allah ingin kita memiliki sifat yang sama seperti Dia. Makanya di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, Tuhan mengangkat mengenai ini. Matius 5 ayat 38 sampai 48, Matius 5 ayat 38 sampai 48 dia katakan begini. Perhatikan, tidak tertulis di sana generous atau kemurahan hati, tetapi kita akan temukan tersirat ada nilai-nilai kemurahan hati yang Tuhan inginkan kita miliki. Apa yang dikatakan di sana ayat 38 mulai, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kemudian ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ini semua bertentangan dengan daging kita, tapi ini adalah sifat generous. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Diminta lebih daripada, memberikan lebih daripada apa yang diminta. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jadi Tuhan ingin kita di dalam kerajaannya hidup saat ini untuk melatih kehidupan yang generous. Karena Tuhan adalah Allah yang generous. Makanya dia bilang di ayat selanjutnya, di ayat 43, Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, kasihi musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat, menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat loh, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah kita Allah yang generous. Allah mendandani rumput itu saja udah sesuatu yang luar biasa. Begitu hebat Tuhan menunjukkan perhatian dan kasih-Nya. Nah, kemudian, dan apabila kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saya lost ayat 46. Di ayat 46 dia katakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ini adalah kata-kata yang betul-betul menyerang setiap orang yang senang dengan melakukan seperti yang hukum-hukum Taurat saja, di mana melakukan seperti apa yang orang lakukan buat dia, itu saja yang dia lakukan. Tetapi Tuhan mau kita generous, memberikan lebih daripada apa yang diminta. Luar biasa. Kenapa demikian? Ayat 48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi karena sifat Allah yang sempurna, yang generous, yang mau memberkati, yang mau memberi, memiliki kemurahan hati, Bapa yang punya sifat seperti itu, dia mau kita pun memiliki sifat yang sama. Nah, saudara, menjadi orang percaya saat ini masih ada tantangan, kita tahu, di mana ada orang, bahkan kita mungkin mengenal orang tersebut, ada yang kita tahu bahwa terhambat bagi dia untuk menjadi generous. Padahal dia orang Kristen, dia melayani Tuhan, dia setia ke gereja, berdoa puasa mungkin, atau mungkin berbahasa roh. Luar biasa, tetapi dia tidak menghidupi dengan dia melakukan kehidupan yang dipenuhi dengan generosity. Kenapa itu bisa terjadi? Satu alasannya, Alkitab berkata, karena dia egois. Karena dia mencintai diri sendiri. Nah, Alkitab berkata, orang mencintai diri sendiri biasanya di-cover dengan apa? Dengan uang. Dia memburu uang. Makanya 1 Timotius pasal 6 ayat 10, 1 Timotius pasal 6 ayat 10 berkata begini, karena akar segala kejahatan, jadi segala kejahatan itu akarnya adalah apa? Cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan hanya satu dua duka, tapi berbagai-bagai duka yang akan terjadi kepada orang yang mencintai diri sendiri dan mencintai uang. Nah, kemudian Rasul Paulus menulis lagi surat yang kedua kepada Timotius. Kalau di 1 Timotius tidak dikasih tahu apa sih segala kejahatan yang dimaksud Paulus itu apa yang akan terjadi kepada orang yang cinta uang, yang memburu uang. Nah, Alkitab berkata kemudian di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius di sana pasal 3 ayat 1 sampai 5. Nah, saudara harus tahu bahwa antara 1 Timotius dan 2 Timotius itu punya jarak sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Karena 1 Timotius ditulis di tahun 62 sampai 64 Masehi, di sekitar tahun itu, dan kemudian 2 Timotius ditulis sekitar tahun 66 sampai 67. Jadi ada jarak antara sekitar 2 tahun di sana, sehingga kita bisa tahu bahwa 2 Timotius ini adalah tambahan, adalah pelengkap keterangan daripada 1 Timotius. Makanya dirinci oleh Rasul Paulus, apa sih segala kejahatan yang dimaksud akar segala kejahatan. Berarti kalau orang mencintai uang, memburu uang, mencintai diri sendiri, maka kejahatan itu akan termanifestasi. Di mana dia? Coba kita baca apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dia berkata begini, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Benar, hari-hari ini masa yang sukar, bukan? Apa penyebabnya? Lihat ayat 2, penyebabnya adalah karena manusia apa? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dia tidak mungkin jadi generous. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Lihat, mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Relevan dengan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Tapi dirinci segala kejahatan itu dimaksudnya apa di situ? Inilah yang diterangkan. Menjadi pembual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mengasihi, tidak berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Apakah ini sedang terjadi? Inilah yang sedang terjadi, yang kita alami hari-hari ini di sekitar kita yang terjadi. Ayat 4, ada lagi. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow, begitu banyak duka yang terjadi. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius, bahwa dia akan jatuh, menyimpang dari iman dan mengarah kepada berbagai-bagai duka seperti yang kita baca tadi. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, jadi perlu sekali kita memahami atau mengenal Tuhan secara pribadi. Karena waktu kita mengenal Tuhan, mengenal sifat-sifatnya, kita tidak akan ragu, tidak akan canggung, tidak akan berpikir panjang ketika Allah meminta sesuatu daripada kita. Ketika Tuhan bergerak di hati kita untuk menyuruh atau memerintahkan kita memberkati sesama, memberikan apa yang kita miliki, kita akan lakukan dengan rela, dengan sukacita. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Nah, Allah kita adalah Allah yang memberi berlimpah-limpah. Saudara ingat bagaimana Abraham? Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Itu permintaan yang berat bagi Abraham. Kita ingat bahwa Abraham menunggu Ishak 25 tahun. 25 tahun dia menunggu anak ini. Dan setelah dia mulai dewasa, diminta Tuhan dipersembahkan, itu tidak mudah.
sangat tidak mudah. Apalagi di dalam Ishak terkandung semua janji Allah. Masa depan Abraham ada di dalam kehidupan Ishak. Tapi Tuhan minta. Tapi apa responnya Abraham? Dia berikan. Dengan sukacita dia bangun, dia siapkan semua yang dibutuhkan. Dia pergi ke Gunung Moria. Pergi ke Gunung Moria 3 hari loh. Dia 3 hari jalan kaki. Setelah 3 hari itu pun Alkitab bilang mereka melihat dan masih jauh katanya. Dan dia katakan kepada bujangnya, tunggu di sini ya, kami akan ke sana. Dan kami akan sembahyang, kami akan kembali. Dia punya iman luar biasa. Nah, ketika dia ingin persembahkan, malaikat bilang jangan. Lihat di belakang ada domba, betul ada domba. Akhirnya diganti, Abraham tidak menyembelih Ishak, tapi ada domba yang dipersembahkan. Tapi kemudian menarik sekali, Alkitab berkata, malaikat berseru kembali setelah mereka selesai adakan acara persembahan itu, malaikat berseru kembali kepada Abraham. Apa yang dikatakan? Aku bersumpah. Luar biasa. Aku bersumpah karena engkau telah melakukan ini, telah mempersembahkan hakmu yang paling berharga, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dia bersumpah loh Tuhan. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, dan seterusnya. Kenapa ini terjadi peneguhan? Karena Abraham mengenal sifat Allah yang generous, dia juga memiliki sifat yang generous. Dan ketahuilah, waktu dia melakukan sifat yang generous ini, itu memperbesar kapasitasnya. Dia semakin besar untuk mampu menampung, menerima berkat, mengelola, dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, saudara ingat apa yang Tuhan buat kepada janda di Sarfat ketika dia memberikan sedikit tepung dan minyak buli-buli kepada Elisa? Itu kepada Elia. Itu sesuatu yang berat karena itu menyangkut nyawa, seperti menyerahkan nyawa mereka. Tapi ketika mereka melakukan, minyak dalam buli-buli tidak pernah berhenti sampai mereka melewati masa yang sukar, masa kelaparan. Luar biasa. Tuhan memberi lebih daripada yang diminta. Saudara ingat bagaimana seorang anak kecil ketika dia menyerahkan roti, 5 roti dan 2 ikan, dia tidak menyimpan buat dirinya sendiri. Tapi dia belajar untuk generous, dia berikan semuanya. Dan apa yang terjadi dengan anak ini? Dia justru mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Karena dia punya hak terhadap 12 bakul. Dia bisa bawa pulang itu. Dan Alkitab berkata semua makan dengan kenyang, dengan puas. Luar biasa. Artinya kita lihat Allah itu ketika memberkati, ketika dia meminta kita untuk memberikan sesuatu dari kita, siap-siap. Bersiap sedialah karena Tuhan akan memberikan kita lebih banyak lagi. Itu yang dialami oleh semua tokoh yang tadi saya angkat. Dan saya percaya ini terukir di dalam kehidupan anak ini sampai seumur hidupnya. Dia pernah menjadi donatur pelayanan Yesus dan memberi makan sekitar 12-15 ribu orang. Kalau dihitung dengan anak-anak dan juga wanita yang ikut. Karena dikatakan Alkitab 5.000 orang laki-laki. Kalau ada wanita, ada anak-anak yang ikut, bisa 15.000 orang. Dan mereka semua puas makan. Wow! Itu satu sukacita yang luar biasa yang dialami oleh anak ini. Itu sebabnya hari ini pun kita bisa menceritakannya. Karena ia memiliki sifat yang generous. Nah, saya percaya itu juga akan terjadi ketika, saudara ingat, ada seorang muda yang kaya yang diminta Tuhan untuk mempersembahkan apa yang jadi hartanya kepada orang miskin. Kemudian ikutlah aku, kata Tuhan. Awalnya dia menantang Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan untuk saya dapat masuk dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus bilang, lakukanlah 10 perintah Tuhan. Dia minta lagi tanya sama Tuhan, perintah yang mana Tuhan? Luar biasa. Tuhan bilang, kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu manusia, dan seterusnya. Dia bilang lagi, Tuhan, dari kecil saya sudah lakukan itu. Luar biasa. Rasanya dia ingin Tuhan itu memuji dia. Tetapi Tuhan berkata kepadanya,
pergilah, jualah, atau berikanlah kepada orang miskin. Apa yang terjadi dengan dia? Dia sedih, hatinya begitu melekat kepada harta, kemudian dia sedih dan pulang. Dia tidak jadi mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Nah, mengingat apa yang kita sudah bahas di atas, saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan hidup dari anak muda ini kalau betul-betul dia lakukan, dia memberikan apa yang Tuhan minta kepadanya. Apa yang dia punya dia serahkan kepada orang miskin. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupnya. Karena Tuhan bukan Allah yang berhutang. Pasti Allah akan melimpahkan sesuatu yang hebat dalam kehidupannya. Pasti. Tetapi pemuda ini gagal memahami karakter Tuhan. Dia ternyata tidak mengenal Tuhan. Dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Selama ini yang dia bangun adalah cuman mekanik kayak mesin. Cuman ritual, bukan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya ia kehilangan sesuatu yang lebih berharga yang harusnya dia dapatkan. Nah, makanya saya katakan bahwa kenapa Tuhan ingin kita hidup generous? Supaya Tuhan memperbesar kapasitas kita untuk menerima yang lebih lagi, mengelola yang lebih lagi, dan kemudian kita bisa memberikan bertanggung jawab yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Apa sih yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Kita bisa memberikan harta, ada 3 hal minimal ya. Harta, bicara mengenai keuangan, apa yang kita miliki, dan juga berbicara mengenai skill, keahlian. Karena harta seseorang bukan hanya sesuatu yang benda yang kelihatan, yang bisa dipegang, tetapi juga sesuatu yang tidak bisa terlihat, ya, seperti skill, kepinteran. Itu bisa digunakan, itu yang juga kita serahkan. Di TLW kita tahu, saudara, ada teman-teman yang punya skill yang juga membantu jalannya ibadah. Itu adalah skill yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dia bisa main musik, dia bisa nyanyi, dia bisa jalankan internet, dia bisa menjalankan multimedia. Itu adalah talenta, adalah skill yang juga dipersembahkan. Dan juga apa yang kita bisa persembahkan? Waktu. Waktu juga adalah harta yang dimiliki oleh seseorang. Tidak banyak orang yang memiliki waktu, ya. Dia begitu sibuk mungkin karena ia orang bisnis, tetapi ada orang-orang tertentu memiliki banyak waktu, di mana dia bisa menggunakan waktunya untuk mengunjungi orang lain, dia bisa menggunakan waktunya untuk berdoa syafaat, ya, dia jadi tim doa, dia bergunakan waktunya untuk lebih intens lagi melayani sebagai hamba Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan, dan waktu yang dia punya itulah yang dia persembahkan. Nah, kita diajar oleh Tuhan untuk memberikan apa yang kita punya ini, dipersembahkan kepada Tuhan dengan generous. Nah, waktu kita mempersembahkan apa yang kita punya, baik itu harta, skill, keahlian, maka pelayanan kita itu akan memperbesar kapasitas hidup kita, memperbesar dunia kita, dan juga memperbesar ucapan syukur dari orang lain yang kita layani. Nah, di dalam 2 Korintus 9 ayat 12 dikatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Lihat saudara, dampak dari generosity, dampak dari kemurahan hati kita bukan saja mencukupkan keperluan, tetapi akan melimpahkan ucapan syukur. Luar biasa, melimpahkan ucapan syukur. Dikatakan di sini dalam The Message Bible, carrying out the social relief work involves for more than helping meet the bare needs of the poor Christians. Bukan hanya menolong, ya, kebutuhan dari orang-orang yang miskin, orang-orang Kristen yang miskin. It also memproduksi
abundant and bountiful thanksgiving to God. Jadi membuat berlimpah-limpah, memproduksi kelimpahan ucapan syukur. Orang itu akan terbangun dengan ucapan syukur. Luar biasa. Itu sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Ucapan syukur adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mencari orang yang berterima kasih. Nah, di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Lihat saudara, orang yang selalu memberi, punya kemurahan hati yang diaplikasikan, itu akan bertambah kaya, kata Alkitab. Makanya dalam The Message Bible dia katakan begini, the world of the generous gets larger and larger. The world of stingy, lihat ini perbedaannya, the world of the stingy gets smaller and smaller. Itu di dalam ayat yang sama. Dalam Amsal pasal 11 ayat 24. Dia katakan bahwa the world of the generous, dunia orang yang generous, gets larger and larger. Semakin besar, semakin besar. The world of the stingy, orang yang pelit, orang yang kikir, gets smaller and smaller. Semakin kecil, semakin kecil. Nah, itu sebabnya Tuhan mau kita hidup di sana. Nah, salah satunya dalam ibadah kita, saudara, kita memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, dan persembahan serta persepuluhan itu adalah hal yang paling kecil. Kita sudah belajar kemarin. Paling kecil, keuangan itu adalah hal yang paling kecil dalam kerajaan sorga. Dan kalau kita bisa melakukan hal yang mendasar ini, maka kita akan terlatih juga untuk melakukan hal-hal yang lebih besar, semakin diperbesar. Itulah kenapa kita harus generous waktu kita memberi. Nah, perpuluhan bagi orang percaya sebenarnya, memberikan persepuluhan, persembahan, itu adalah pelatihan dasar, training dasar sebagai stewardship, sebagai pengelola. Waktu kita sudah dilatih di sana, saudara, maka kita akan terbangun, ada accountability. Kita bisa bertanggung jawab, disiplin, honesty, kita jujur. Kemudian kita, ketekunan kita akan terlihat di sana. Faithful, kesetiaan, trustworthy. Kita dapat dipercaya. Kita sudah belajar ini kemarin. Baik itu dari Pak Dolfi dan juga dari Pak Iwan, Dr. Iwan, sudah mengajar kita mengenai stewardship dan juga relationship, partnership, ya. Ini kita sudah pelajari bersama, di mana ketika kita menguasai ini, maka kehidupan kita semakin besar, semakin besar. Haleluya, luar biasa. Inilah kenapa Tuhan mau kita sebagai orang percaya, kita mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan generous. Karena waktu kita generous, kita punya dunia, dia bilang the world of the generous gets larger and larger. Mari kita sebagai the living word benar-benar menghidupi kebenaran ini, sehingga apa yang kita punya, harta, skill, dan waktu yang kita punya, benar-benar kita berikan dengan kelimpahan kepada banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, waktu kita memberikannya kepada Tuhan, Allah kita adalah Allah yang memberi. Dia akan memberikan kita berkali-kali lipat, lebih daripada apa yang kita ekspektasi, lebih daripada apa yang kita harapkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau ada dalam setiap kami. Engkau yang menjabarkan lebih lagi kepada setiap pribadi. Sehingga kebenaran-Mu ini bukan sekedar informasi, tetapi benar-benar adalah pengaruh yang membuat kami hidup di dalamnya, memberi dampak yang membuat kami
menjadi berkelimpahan lebih daripada sebelumnya. Karena dunia kami akan semakin besar dan semakin besar karena kami menghidupi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu ini. Kami terima dan kami mau hidupi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur atas kebenaran yang kita sudah terima. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.